Halo pemirsa, sahabat Eljon, saya kembali lagi bersama Bapak Benny Cuaca yang merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Nah, kita masih dalam program Indonesia Business Forum membahas tema kita kali ini mengenai Creative Accounting for Non-Accountant. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai pola kreatifnya. Betul ya Pak Benny? Halo Pak Benny. Halo, betul Bro Bagas, betul. Betul ya Pak Benny, kita akan membahas tentang pola-pola kreatifnya nih. Nah, untuk itu langsung saja Pak. Ada yang namanya Big Batch ya Pak ya. Sahabat Eljon penasaran nih. Saya juga penasaran. Apa sih Pak Big Batch itu? Big Batch ya, oke. Jadi gini, pola ini, kita bicara mengenai pola sekarang nih Bro Bagas ya. Pola itu adalah kita pada saat kita membaca itu kita bisa melihat pola-pola laporan keuangan ini lari kemana itu. Nah, oke. Pola Big Batch tadi itu Bro Bagas adalah meminimalkan margin. Mengatur margin seakan-akan kita merugi. Nah, pola ini seakan-akan kita merugi Bro Bagas ya, seakan-akan kita merugi. Padahal kita profit nih Bro Bagas, atau profitnya itu kita kecilkan. Nah, kapan pola ini bisa muncul Bro? Pada saat kondisi lagi nggak bagus. Contoh, kondisi sekarang ini. Dimana kan rata-rata kan kondisi, kondisi bisnis kan lagi kurang ya Bro Bagas ya. Lagi kurang bagus. Nah, pola ini adalah untuk mengatur rata-rata kondisi tadi yang dimana perusahaan-perusahaan tadi kurang bisa sustain. Nah, itu kita bisa masuk dengan pola ini. Jadi kalau kita mengecilkan kita punya margin, orang nggak terlalu kentara, Bro. Orang nggak terlalu, oh, jangan-jangan dia menipu. Enggak, karena rata-rata industri seluruhnya marginnya turun. Nah, oke, berarti pola ini bisa dipakai pada saat kapan Bro Bagas? Pada saat kondisi perekonomian itu memang mengalami fase penurunan. Bisnis kurang bagus untuk industri-industri tertentu misalnya. Nah, oke, otomatis kita bisa memanfaatkan ini, kita kecilkan marginnya. Nah, di situ sih poinnya Bro Bagas. Nah, untuk pengaturan tadi Bro Bagas, cara mengecilkan marginnya gimana Pak Beni? Kan gini loh Bro, sahabat Elton. Laba rugi itu adalah pendapatan kurang beban, bener ya? Pendapatan kurang beban, simple aja, pendapatan kurang beban. Sepakat ya? Oke. Kalau kita mau meminimalkan marginnya, otomatis pendapatannya pun kita harus kecilkan ya. Dan bebannya kita harus naikin, benar nggak? Iya. Nah, itu loh bro. Jadi kita atur, pendapatannya kita kecilkan, bebannya kita naikin. Masuk pendapatan dikecilkan ini di mana ya Pak Beni? Jadi misal gini Bro Bagas, sahabat Eljon, misalnya kita sudah melakukan suatu penjualan barang atau jasa, ya, kita menerima pendapatan jasa. Pendapatan jasa tadi itu kita belum akui sebagai pendapatan Bro. Kita belum akui dia sebagai pendapatan, padahal kita sudah melakukan services ke customer kita. Nah, caranya gimana Pak Beni kalau belum diakui tadi itu? Kita numpang dulu taruh jurnalnya ke neraca, bukan ke laba rugi. Nah, itu cara-cara pola-pola itu kita lihat, Bro. Jadi muncul dulu. Contoh lah, kita ambil contoh simpel gini aja Bro Bagas ya, simpel. Bro Bagas sekarang ini seorang jasa apa nih Bro Bagas mau nih? Misalnya jasa apa ya? Jasa dalam hal kita misal potong rambut deh, kita gunting rambut. Gunting rambut. Nah, seharusnya kan hari ini kan ada 10 orang yang gunting rambut, contoh Bro, 10 orang. Nah, kita cuma akui itu cuma 7 Bro. 7 doang yang kita akui Bro. 3 lagi kita nggak langsung akui di pendapatan. 3 lagi kita nggak akui di pendapatan nih Bro. Otomatis yang tercatat berapa? Cuma 7. Nah, padahal kan 10 tadi Bro. 3 tadi ini kita pindahkan ke bagian neraca. Nah, atau sebaliknya beban Bro. Beban ya, lihat ya beban. Harusnya kalau kita mau mengecilkan margin kan bebannya kita gedein. Ya kan bebannya kita gedein. Nah, beban-beban yang belum jatuh tempo di bulan ini Bro Bagas sudah akui. Contoh, misalnya beban sewa apartemennya Bro Bagas contoh. Harusnya kan jatuh temponya misalnya bulan depan. Kita akui sekarang. Nah, langkah-langkah menggeser pengakuan ini Bro. Menggeser pengakuannya pendapatan, menggeser pengakuannya beban Bro. Sehingga margin itu kita adjust. Nah, dan orang akan mengatakan margin kita itu wajar karena kondisi ekonomi memang lagi turun.
Oke. Ya, sulit betul Bro Bagas bilang tadi. Itu Bro Bagas, kurang lebih Bro Bagas. Untuk Oke, pola yang berarti itu ada income minimization-nya juga ya, Pak, ya? Nah, kalau income minimization ini Bro, lebih tepatnya gini ya Bro, goalnya adalah income minimization tadi itu adalah goalnya adalah menghindari pembayaran pajak yang besar. Oke. Jadi, melakukan creative accounting ini ya, Pak, ya? Betul, karena gini Bro, kondisi ekonomi tidak turun, tidak sulit, ya, kondisi ekonomi baik-baik saja, tapi kita atur dia punya margin labanya supaya kelihatan kecil dengan tujuan nanti kita pembayaran ke pajak itu bisa lebih kecil. Nah, kalau ini Oke. sangat tidak setuju Bro Bagas poin ini. Saya Tidak setuju sangat-sangat ya, tidak Pak? setuju. Kenapa, Pak? Karena Bukannya gini itu bisa Bro Bagas, produktif? karena gini Bro Bagas ya. Dalam kita berbisnis itu saya punya keyakinan Bro Bagas. Dalam kita Mhm. berbisnis itu kita punya keyakinan. Yang menjadi hak kita itu untuk kita. Yang menjadi hak karyawan untuk karyawan. Yang menjadi haknya stakeholder untuk stakeholder. Yang menjadi haknya untuk pemerintah dalam sisi pajak, kita bayarkan saja. Karena memang itulah menjadi haknya kita masing-masing. Jangan haknya pemerintah kita ambil dengan cara mengecilkan marginnya. Supaya bayar pajaknya kecil, itu nggak boleh. Oke, sedangkan itu kewajiban ya, Pak, ya, namanya pajak ya, Pak Beni ya? Betul, betul Bro Bagas. Kalau memang haknya pemerintah, berikan aja gitu loh. Jadi jangan diatur-atur marginnya supaya kelihatan kecil. Saya Tapi bukan apakah idealis. banyak, Pak, di negara kita yang memang perusahaan yang melakukan hal ini, Pak? Iya. Jadi gini Bro Bagas ya, menurut saya gini Bro Bagas. Kalau kita mau bicara bisnis, kita mau bicara margin, siapa sih nggak mau dapetin uang yang sebanyak-banyaknya? Kan gitu Bro Bagas. Iya. Tapi kalau bisnis tidak dilandasi dengan iman Bro Bagas. Mhm. Ya, bagus kosa berbisnis, bagus kita langsung aja ke 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 penyembahan terhadap iblis tadi itu kasih kita kaya. Langsung kaya ya, Pak Beni ya? Iya, Oke. bisnis harus punya dasarnya iman, Bro. Jadi dengan iman tadi itu kita tahu bahwa oke, ini hak saya loh ya saya ambil. Ini hak karyawan saya berikan. Kan gitu, Bro Bagas. Ini hak pemerintah saya kasih. Betul kan ya? Jangan mengambil hak-hak yang bukan kita punya gitu loh. Nggak bisa long term lah, nggak bisa sustain lah itu bisnis lah. Kalau sudah masuk ke ranah-ranah kayak gitu nggak bisa. Jadi melalui siaran kita ini, melalui mentoring kita ini, saya mengajak para business owner berbagas ya sahabat agent, ayolah mulailah kita membangun bisnis dengan dasar iman. Dengan dasar iman tadi, yakinlah bahwa orang baik tetap akan menerima baik. Cuma nanti waktunya sedikit butuh effort, butuh banyak, iya nggak apa-apa proses itu kita jalanin. Jadi cara ini saya tidak menyarankan dan saya tidak setuju berbagas untuk lakukan minimum. Kita meminimumkan kita punya margin. Saya nggak setuju dan tidak benar. Nggak, apapun kata komentar orang, oh nggak Pak Beni gini-gini. Dari saya tidak setuju. Biarkanlah untuk hak pemerintah, pemerintah yang lakukan kewajibannya tadi. Itu berbagas dari saya sih berbagas. Poin-poin ke arah sini. Oke. Karena tidak sehat ya, Pak Beni ya, perusahaannya kalau memang, melakukan hal ini. Nah, tapi Pak Beni, apakah ketika keadaan sulit perusahaan melakukan hal ini, eee, tidak melakukan hal ini maksud saya, apakah itu akan menjadi rugi, Pak? Karena dia tidak, memotong marginnya tadi. Nah, sebenarnya gini Bro Bagas, yang terpenting ya menurut saya pribadi Bro Bagas ya, dari pendapat saya, yang terpenting itu adalah dalam perusahaan itu yang kita jaga itu adalah cash flow Bro Bagas. Cash Cash flow kata flow-nya. kunci. Oke. Cash flow kata kunci Bro Bagas. Walaupun Bro Bagas mengecilkan margin atau memperbesar margin, tapi kalau nggak ada cash flow-nya, itu sama juga bohong Bro. Sama juga bohong di situ Bro. Jadi perusahaan itu bisa sustain tadi itu adalah poinnya cuma satu. Contoh ya Bro Bagas ya, sahabat Eljon ya, simple banget ya. Saya punya ex big boss ya, ex-nya big boss saya dulu ya. Mhm. Pada saat kami meeting shareholder Bro Bagas, sahabat Eljon, dia nggak tanya margin, dia nggak tanya macam-macam. Yang dia tanya cuma satu, ada nggak uang nganggur saya, uang nganggurnya kita yang berada di rekening perusahaan, yang nganggur. Dalam arti kata, kita sudah bayar, kita punya kewajiban terhadap bank, terhadap pemerintah, ya, terhadap perbankan, tapi masih ada nggak duit nganggur? Kalau masih ada duit nganggur, berarti kinerja saya bagus. Tapi kalau nggak ada duit nganggur, walaupun marginnya besar, nggak mau dia berbagus.
Oke. Nggak mau dia, karena nggak ada duitnya gitu loh. Oke oke. Berarti yang tanya bukan, yang lain-lain ya, Pak, ya, tapi malah fokus Iya. ke uang lebih jatuhnya, untungnya ya, Pak Benny, ya? Iya, benar-benar ada cash flow yang nganggur, Bro. Dalam bahasa saya itu adalah free cash flow. Ada Oke. duit yang free. Karena dengan duit yang free tadi lah, Bro, kita bisa melakukan bisnis develop. Bukan dengan margin yang ada di atas laporan keuangan. Itu apa margin besar, Bro Bagas? Margin kita besar atau kecil di atas laporan keuangan. Tapi duitnya nggak ada. Buat apa coba? Oke, baik. Jadi apapun situasinya Pak Benny, walaupun perekonomian, bisa dibilang sedang turun, kita harus tetap konsisten ya Pak, manage cash flow tadi ya, walaupun, eee, Betul. lebih berat tantangannya. Betul, Bro Bagas. Itu paling penting, Bro Bagas. Sangat Oh, penting lah ya, sangat penting, sangat penting. No cash flow, no life. no cash flow, no life. Oke, dan tidak ada yang tidak bisa ya Pak Benny, kalau tidak bisa tidak makan. Kan kuncinya itu. Sepakat, 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 Bro. Oke Pak Benny, sahabat Eljon, kita sudah membahas mengenai pola-pola kreatifnya. Setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi mengenai tema kita kali ini, mengenai creative accounting for non-accountant. Nah, sahabat Eljon, kita akan membahas masih bersama Bapak Benny Cuaca yang merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Untuk itu sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Eljon.